Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah mengharukan. 10 tahun membenci suami. Tak disangka begini wanita ini setelah ditinggal pergi. Kisah mengharu biru tentang cinta dan kehidupan rumah tangga suami istri ini bisa menjadi pelajaran bagi pasangan suami istri lainnya agar dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki saat ini. Kisah ini sudah cukup lama viral di dunia maya, baik di Facebook, blog, maupun di berbagai forum. Tidak diketahui apakah cerita ini adalah kisah nyata atau hanya fiktif, dan siapa yang menulisnya. Namun, terlepas dari itu semua, semoga dari kisah kita ini bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut kisahnya, seperti dikutip dari Fanspack. Lihat selengkapnya dengan judul "Jangan Nangis Ya Bacanya". Lelaki idaman yang mampu membuat netizen terharu dan menangis. Selamat membaca. Aku membencinya. Itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku hampir sepanjang kebersamaan kami. Meskipun pernikahannya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagaimana tugas istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku, karena menurut mereka, suamiku adalah sosok suami sempurna untuk satu-satunya mereka. Ketika menikah, aku menjadi istri yang teramat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku tak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku telah menyerahkan hidupku padanya, sehingga tugasnya lah membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Di rumah kami, akulah ratunya. Aku tak suka handuknya yang basah yang diletakkan di tempat tidur. Aku sebal melihat ia meletakkan sendok sisa mengaduk susu di atas meja dan meninggalkan bekas lengket. Dan aku benci ketika ia memakai komputerku meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah kalau ia menggantung bajunya di kapstok bajuku. Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memencetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku hingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak, meskipun tidak bekerja, tapi aku tak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung dan aku pun ber-KB dengan pil, tapi rupanya ia menyembunyikan keinginannya begitu dalam. Sampai suatu hari aku lupa minum pil KB, dan meskipun ia tahu, ia membiarkannya. Aku pun hamil dan baru menyadarinya setelah lebih dari 4 bulan. Dokter pun menolak menggugurkannya. Itulah kemarahanku terbesar padanya. Kemarahan semakin bertambah ketika aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang sulit. Aku memaksanya melakukan tindakan vasektomi agar aku tidak hamil lagi. Dengan patuh, ia melakukan semua keinginanku karena aku mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami.
Waktu berlalu hingga anak-anak tak terasa berulang tahun yang ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Suami dan anak-anak sudah menungguku di meja makan. Seperti biasa, ialah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu, ia mengingatkan kalau hari itu ada peringatan ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggukan tanpa mempedulikan kata-katanya. Ia mengingatkan peristiwa tahun sebelumnya. Saat itu aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibu. Ya, karena merasa terjebak dengan perkawinanku, aku juga membenci kedua orang tuaku. Sebelum ke kantor, biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti anak-anak. Tiap hari itu ia juga memelukku hingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha mengelak dan melepaskan pelukannya. Meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak, ia kembali mencium hingga beberapa kali depan pintu, seakan-akan berat untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku pun memutuskan untuk ke salon. Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku. Aku tiba di salon langgananku beberapa jam kemudian. Di salon aku bertemu salah satu temanku sekaligus orang yang tidak kusukai. Kami mengobrol dengan asyik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami. Tiba waktunya aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, hingga dompetku tak bisa kutemukan. Aku menelpon suamiku dan bertanya, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan dan aku tak punya uang kecil, maka ku ambil dari dompetmu." Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah, aku letakkan di atas meja kerjaku, katanya, menjelaskan dengan lembut. Dengan marah, aku mengomelinya dengan kasar. Ku tutup telepon tanpa menunggunya selesai bicara. Tak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi, dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak. "Apalagi? Sayang, aku pulang sekarang. Aku akan ambil dompet dan mengantarnya kepadamu." "Sayang, sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat. Khawatir aku menutup telepon kembali. Aku menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya lagi, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku. Si empunya salon yang sahabatku sebenarnya sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarku ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang dulu. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam, aku semakin tidak sabar hingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering teleponku sudah diangkat. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Teleponku diangkat setelah berapa kali mencoba. Ketika suara bentakanku belum lagi keluar, terdengar suara asing menjawab telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang, Bu. Apakah ibu istri dari Bapak Armandi?" Kujawab pertanyaan itu segera. Lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Ia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan dan saat ini ia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih. Ketika telepon ditutup, aku berjongkok dengan bingung. Tanganku menggenggam erat handphone yang kupegang, dan beberapa pegawai salon mendekatiku dengan sigap, bertanya ada apa hingga wajahku menjadi pucat seputih kertas.
Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga, tahu-tahu seluruh keluarganya hadir di sana menyusulku. Aku yang hanya diam 1000 bahasa, menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa, karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib terdengar seorang dokter keluar dan menyampaikan berita itu, suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri, sarangan struklah yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku, dan orang tuanya yang syok. Sama sekali tidak ada air mata setetes pun keluar di kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu, dan mertuaku. Anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat, tetapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu menatap wajah itu. Kusadari, baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya, kupandangi dengan sesama. Saat itulah dadaku menjadi sesak teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh berlahan wajahnya yang telah dingin, dan kusadari inilah kali pertama kali aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat. Air mata menerbak di mataku, menghamburkan pandanganku. Aku terkesiap berusaha mengusap agar air matanya tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti, air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya. Terakhir kali kami berbicara, aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makannya. Padahal ia selalu mengatur apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus dikonsumsi terutama ketika mengandung. Dan setelah melahirkan, ia tak pernah absen mengingatkanku makan teratur. Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan tidak disukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarnya karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tak peduli dia sudah makan atau belum ketika pulang kerja. Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa. Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah. Aku tak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersamaan onggokan tanah yang menimbun. Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku. Aku terbangun dengan rasa kesal memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia karena mereka tak pernah tahu betapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari yang kualami setelah kepergian bukanlah kebebasan seperti yang selama ini kuinginkan, tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya, aku duduk termengu memandangi piring kosong. Ayah, ibu, dan ibu mertuaku membujukku makan. Tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku membujukku makan kalau aku sedang mengambek dulu.
Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku berteriak memanggilnya seperti biasa, dan ketika malah ibuku yang datang. Aku berjongkok menangis di dalam kamar mandi berharap ia yang datang. Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar suara dengkurannya, tapi sekarang aku bahkan sering terbangun karena rindu mendengarnya kembali. Dulu aku kesal karena ia sering berantakan di kamar tidur kami, tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkannya di laptopku tanpa meng-log out. Sekarang aku memandangi komputer, mengusap tutupnya, berharap bekas jari-jarinya masih tertinggal di sana. Dulu aku paling tidak suka ia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang bekasnya yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau kuhapus. Remote televisi yang biasa disembunyikannya sekarang dengan mudah kutemukan, meski aku berharap bisa mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote. Semua kebodohan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak ada. Aku marah karena baju-bajunya masih di sana, meninggalkan baunya yang membuatku rindu. Aku marah karena tidak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah karena tak ada lagi yang membujukku agar tenang, tak ada lagi yang mengingatkanku sholat, meskipun kami kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf pada Allah, karena menyanyiakan suami yang dianugerahi padaku, meminta apapun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus dukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkannya dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini ku bela-bela hampir tak pernah menunjukkan batang hidungnya mereka setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus ku hidupi. Kembali rasa bingung merasukiku. Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja. Semua dilakukan suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang ia transfer ke rekeningku untuk kupakai untuk keperluan pribadi, dan setiap bulan uang itu hampir tak pernah bersisa. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya. Ketika melihatnya aku terdiam, tak menyangka ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini, padahal aku tak pernah sedikit pun menggunakan untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana ia memperoleh uang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu sekarang, aku harus bekerja dan anak-anak takkan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan kompensasi bonusnya takkan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak pernah punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh dia. Kebingunganku terjawab beberapa waktu kemudian. Ayahku datang bersama seorang notaris. Ia membawa banyak sekali dokumen. Lalu notaris memberikan sebuah surat pernyataan suami bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku dan anak-anak. Ia menyertai ibunya dalam surat tersebut, tapi yang membuatku tak mampu berkata apapun adalah isi suratnya untukku. Istriku, Liliana tersayang,
Maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu. Sayang, maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf karena aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberiku waktu yang terlalu singkat karena mencintaimu, dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah kulakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingi sayang selamanya. Tetapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tak ingin sayang susah setelah aku pergi. Lakukan yang terbaik untuk mereka ya sayang. Jangan menangis, sayangku yang manja. Lakukan banyak hal untuk membuat hidupmu yang terbuang percuma selama ini. Aku memberi kebebasan padamu, mimpi-mimpi yang tak sempat kau lakukan selama ini. Maafkan kalau aku menyusahkanmu, dan semoga Tuhan memberimu jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk Farah, putri tercintaku. Maafkan karena ayah tak bisa mendampingimu. Jadilah istri yang baik seperti ibu dan Farhan, kesatria pelindungku. Jagalah ibu dan Farah. Jangan jadi anak yang bandel lagi. Dan selalu ingat, dimanapun kalian berada, ayah akan di sana melihatnya. Oke Budi. Aku terisak membaca surat itu. Ada gambar kartun dengan kacamata yang diberi lidah menjulur khas suamiku. Kalau ia mengirimkan notaris memberitahu bahwa selama ini suamiku memiliki beberapa asuransi dan tabungan deposito dari hasil warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil deposito tabungan tersebut, dan usaha tersebut cukup berhasil meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya bisa menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami, sehingga ketika ajal menjemputnya, ia tetap membanjiri kami dengan cinta. Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang hadir tak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup di dalam hatiku. Hari demi hari hanya kuabdikan untuk anak-anakku. Ketika orang tuaku dan mertuaku pergi, satu persatu meninggalkanku selama-lamanya. Tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihanku saat suamiku pergi. Kini kedua putra-putriku berusia 23 tahun. 2 hari lagi putriku menikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putri kami bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri? Soalnya Farah kan gak bisa masak, gak bisa nyuci. Gimana ya Bu?" Aku merangkulnya sambil berkata, "Cinta sayang, cintailah suamimu, cintailah pilihan hatimu, cintailah apa yang ia miliki, dan kau akan mendapatkan segalanya. Karena cinta, kau akan belajar menyenangkan hatinya, akan belajar menerima kekurangannya, akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan, kalian akan menyelesaikannya atas nama cinta." Putriku menatapku seperti cinta ibu untuk ayah. Cinta itukah yang membuat ibu tetap setia pada ayah sampai sekarang? Aku menggeleng. "Bukan sayangku, cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu, seperti ayah mencintai kalian berdua." Ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua. Aku mungkin tak beruntung karena tak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.